Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang strategi mengatasi berbagai ancaman dan juga tantangan terhadap integrasi bangsa Indonesia. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu tantangan, apa itu ancaman, gangguan, dan juga hambatan. Kali ini teman-teman kita akan mempelajari bagaimana atau jenis-jenis ancaman apa saja yang ada di Indonesia. Nah, tidak hanya di Indonesia saja sebetulnya, tapi ancaman yang ada di dunia ini bentuknya ada dua, yaitu ancaman yang berupa nirmiliter atau biasa disebut dengan ancaman non-militer. Yang kedua yaitu ancaman militer atau ancaman yang berupa tekanan fisik dan sebagainya. Nah, di sini ancaman-ancaman ini biasanya mengenai ancaman bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajari di sini. Nah, di sini ancaman yang bersifat militer. Apa itu ancaman yang bersifat militer? Ancaman yang bersifat militer yaitu ancaman yang berupa kekuatan militer yang bersifat fisik. Nah, di dalam ancaman militer ini sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu ada agresi. Apa yang dimaksud dengan agresi? Agresi adalah serangan yang menggunakan kekuatan bersenjata. Agresi sendiri ini ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama yaitu ada bombardemen. Yang kedua ada blokade. Yang ketiga ada invasi. Nah, apa sih bombardemen? Bombardemen adalah mengebom atau memberikan serangan kepada negara yang lainnya. Blokade memblok. Kemudian invasi yaitu menyerang dengan kekuatan bersenjata. Nah, ini termasuk dalam agresi. Kemudian yang kedua ada spionase. Apa spionase? Spionase adalah bentuk pengintaian terhadap negara lain di mana tidak mendapatkan izin dari negara tersebut. Nah, tujuannya ini adalah untuk mendapatkan informasi. Yang selanjutnya yaitu adalah sabotase. Sabotase adalah bentuk penyerangan. Penyerangan kepada negara yang lainnya untuk merusak angkatan militer bersenjata dan juga tempat-tempat militer mereka. Kemudian selanjutnya ada aksi teror bersenjata dan juga ada perang bersenjata. Nah, ini termasuk ke dalam ancaman-ancaman yang berupa ancaman militer. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang ancaman yang berbentuk militer, sekarang ini apa saja bentuk ancaman yang berupa non-militer? Nah, ancaman yang bersifat nirmiliter atau non-militer yaitu adalah ancaman yang tidak bersifat fisik karena ancaman ini itu berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, informasi, dan juga keselamatan umum. Nah, contohnya adalah kita ambil satu contoh dalam bentuk ideologi. Nah, bagaimana seseorang ingin merubah suatu ideologi suatu bangsa. Misalnya, ideologi yang ada di Indonesia itu adalah ideologi Pancasila. Kemudian ada sekelompok orang ingin menggantinya menjadi ideologi komunisme atau ideologi liberalisme yang notabene ini bukan termasuk atau tidak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, itu adalah termasuk dalam bentuk ancaman. Kemudian misalnya kita lihat di sini ada ancaman keselamatan umum. Nah, salah satu contohnya adalah kasus yang sedang memarak saat ini, yaitu tentang kasus corona, wabah virus corona. Nah, ini yang mengancam keselamatan bangsa, sehingga ini masuk ke dalam ancaman tetapi tidak berupa fisik, yaitu tidak menggunakan serangan bersenjata atau diserang oleh negara lain. Nah, ancaman ini lebih bersifat bagaimana mengubah karakter bangsa Indonesia sendiri. Nah, dari ancaman-ancaman ini, dua ancaman ini, itu tentu saja akan merugikan bangsa Indonesia. Nah, dari sini, tentu saja ketika ada ancaman datang ke Indonesia, maka hal ini akan memecah belah persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Coba kita perhatikan di sini. Nah, seandainya tidak ada ancaman-ancaman ini, apa yang akan terjadi? Nah, dan bagaimana cara menghalau agar tidak terjadi ancaman? Maka dari itu kita membutuhkan strategi-strategi yang kita bisa lakukan untuk menghalau segala ancaman, yaitu strategi dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, karena ancaman-ancaman tersebut juga menyerang dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maka dalam pencegahannya kita juga harus melalui bidang-bidang tersebut. Oke, kita akan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.